Lagi sibuk apa? Pertanyaan itulah yang biasanya muncul ditanyakan orang-orang jika sudah lama tak berjumpa. Namun, kenapa ya? Pertanyaan itu terus-terusan muncul. Apakah memang kita diharuskan untuk terus sibuk? Dan pertanyaan lain yang biasanya muncul juga adalah seperti ini. Apa kabar ini? Dan jangan juga kita jawab seperti ini. Aduh, ya nih lagi hektik banget. Lagi sibuk banget. Kenapa ya? Orang-orang ini begitu sibuk? Atau bahkan kenapa orang ingin sibuk? Penasaran dengan hal ini? Sebenarnya suatu studi pernah ingin melakukan survei terkait hal ini. Namun, gak jadi, surveinya gagal. Yang alasannya adalah karena mereka terlalu sibuk. So currently, everyone seems busy these days. And so was I. It turned out too much that it turned to be toxic. So here's the story of what happened. Rewind back to COVID-19. Kegiatan yang tadinya serba bebas, jadi serba terbatas. Namun itu berkebalikan dengan waktu. Kita jadi memiliki banyak sekali waktu luang di rumah aja saat kita lockdown. Dan menurut riset Profesor Starsness dari The Australian National University, dia mengatakan memang ya, pandemi ini jeda yang nyata dan tekanan yang datang secara tiba-tiba kepada kita semua yang akhirnya kita melakukan lagi dan lagi, lebih banyak lagi dan lagi. Dan saya termasuk orang-orang itu. Jadi waktu itu saya sedang scrolling social media saat pandemi dan saya menemukan beberapa motivational quotes yang mungkin teman-teman juga pernah lihat. Let them sleep while you grin. Let them party while you work. The difference will show. Dan yang satu lagi, you can have $1 billion dream with the minimum wage work ethic. Dan dari situ ya, saya seperti diantarkan ke pemikiran bahwa gak apa-apa jika orang-orang sedang beristirahat, saya bekerja saja. Atau jika orang-orang lain sedang party, sedang bersenang-senang, gak apa-apa, saya juga bekerja saja. Yang seperti memberi kesimpulan, jika saya tidak sibuk, maka saya tidak akan sukses. Dan dari situ akhirnya muncul lagi pertanyaan baru di otak saya. Jadi apa ya kesibukan yang bisa saya lakukan walaupun saya di rumah aja? Dan untuk mencari jawabannya, saya scrolling lagi di internet, saya cari jawabannya. Yang akhirnya, pencarian saya menampilkan beberapa dan bahkan banyak sekali informasi-informasi webinar yang menjawab kegelisahan saya. Gimana ya cara agar tetap produktif di era pandemi? Dan akhirnya semuanya tuh saya ikuti, benar-benar hampir semuanya. Dan dari sana, banyak sekali mereka bercerita bahwa mereka telah sukses mengikuti banyak sekali kegiatan, berbagai kegiatan. Ada yang ikutan online course, ada yang ikutan magang, ada yang bikin campaign, bikin konten, dan masih banyak lainnya. Dan dari situ, semua peserta di sana itu terkesima. Saya juga. Dan dari situ akhirnya, setelah saya mengikuti webinar-webinar ini, muncul mindset baru di otak saya. Wah, saya juga harus bisa nih seperti mereka. This pandemic won't stop me. Dan dari situ akhirnya saya ikut berbagai kegiatan. Saya ikutin juga tuh organisasi. Saya ikut kepanitiaan. Saya juga akhirnya ikutan Model United Nations. Saya juga akhirnya jadi speakers hampir setiap minggu gitu. Google Calendar. Akhirnya full kegiatan. Tapi saat saya buka sosial media lagi, saya buka sosial media dan melihat lagi ada yang lebih produktif daripada saya, wah, saya langsung merasa gak puas. Yang ada, saya malah membanding-bandingkan diri saya, kegiatan saya dengan mereka. Wah, kok saya masih gini-gini aja, mereka udah kayak gitu. I'm caught in the fear of missing out. And from there, I feel like I could do more than that. Yang akhirnya, di waktu luang tersisa, saya nambahin lagi kegiatan saya, lagi dan lagi. Dan dari situ, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oke, saya masih bisa ngelakuin semuanya. Saya masih konsisten ngelakuin semuanya.
Tapi lama saya capek sendiri. Dan puncaknya, suatu hari saya sedang mengisi acara webinar dengan tema yang sama, gimana ya cara agar tetap produktif di era pandemi, sebagai mahasiswa tentunya. Dan waktu itu sama, responnya masih positif dari awal juga akhir. Dan saat sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan yang benar-benar nampar saya banget. Gini pertanyaannya, Chef, kamu nggak capek apa ngelakuin itu semua? Kamu sibuk-sibuk kayak gitu bahagia atau enggak sebenarnya? Wah, bener-bener tuh abis itu saya duduk terdiam, bener-bener pikirin jawabannya, saya bingung jawabannya apa. Am I happy with this? Is it healthy for me? Akhirnya saya bener-bener pikirin jawabannya apa. Jawabannya, I'm not happy with this. Alih-alih saya ngerasa produktif, yang ada saya malah merasa burnout dan overwhelmed. Saya ngerasa kurang terus, padahal saya waktu itu sudah cukup sibuk. Merasa gak puas, akhirnya berujung bersikap keras. Yang akhirnya memaksakan diri saya untuk terus-terusan produktif dan mencapai produktivitas yang saya inginkan. Yang pada kesimpulannya, saya terjebak di toxic productivity. Saya terjebak di pemikiran bahwa semakin banyak kegiatan terus-terusan saya lakukan, maka itu yang akan membuat saya sukses. Padahal tidak. Bukan itu poinnya, teman-teman. Toxic productivity itu bukan yang akhirnya membawa kita terus-terusan seperti ini. Karena sibuk bukanlah poin utama untuk meraih kesuksesan. That's the point. Toxic productivity, never ending busy. Yang dimana memang cerita saya juga sudah cukup ya menggambarkan apa itu toxic productivity. Namun untuk lebih jelasnya, toxic productivity adalah paksaan ke diri kita sendiri untuk terus-terusan produktif dengan segala cara, dengan berbagai cara dan setiap saat. Jadi muncul obsesi dalam diri untuk terus-terusan melakukan kegiatan lagi dan lagi. Tapi kita juga akan merasa bersalah jika tidak dapat melakukan banyak hal. Dan padahal ya, produktif adalah sesuatu hal yang positif jika kita benar-benar tahu nih, oh oke, bagusnya sampai sini, tujuannya kemana, limitasinya sampai mana. So, gimana ya cara kita tahu kita itu masih di healthy productivity atau sebenarnya sudah terjerumus di toxic productivity? So here is how to identify. Oke, yang pertama, kita tuh nggak merasa tenang saat beristirahat atau sedang bersantai. Kita nih ngerasa bersalah, ngebuang waktu gitu aja untuk bersantai, beristirahat, dan akan ngerasa cemas dan tidak melakukan apa-apa dalam kurun waktu 2-3 jam. Itu kita udah gak enak tuh rasanya. Dan misalnya pun ya, kita udah beristirahat, bangun tidur nih misalnya. Kita lagi bangun tidur, alih-alih kita ngerasa fresh, kita malah ngerasa sebaliknya. Yang akhirnya, kita terbebani tuh terus-terusan sama kegiatan kita lagi dan lagi. Dan ketidaktenangan ini juga bisa ditandai dengan kita yang out terus. Wah, gimana nih kita yang out terus? Mungkin di sini ada yang sering sekali cek email hampir setiap saat. Misalnya ya, bangun tidur yang dicek email dulu. Mau tidur masih ngebales email. Nah, jika kita udah nggak tahu nih boundaries mana nih work life kita dan mana personal life kita, dan jika batasan ini sudah blur, that's the sign of toxic productivity yang bisa menyebabkan burnout. Dan yang kedua, kita mengabaikan area-area lain di kehidupan kita, termasuk diri kita sendiri. So these days, it is all about pursuing a career and making lots of money. Tapi itu hidup kita nggak tentang itu aja, teman-teman. Kita masih ada kehidupan lain, kita masih punya keluarga, kita masih punya teman, bahkan diri kita sendiri. Nih, misalnya, daripada kita berlibur sama keluarga, atau kita makan malam deh sama keluarga, kita lebih milih deadline aja. Atau, daripada nih kita hangout sama teman-teman, yuk, nongkrong yuk. Daripada nongkrong nih, kita lebih milih untuk apa? Untuk kerja aja. Dan jika kalau mindset ini ya, terus-terusan ada, waktu kita sama mereka bakalan sangat minim.
Dan padahal ya, quality time bersama mereka itu nggak cuma kok kita mempererat hubungan kita sama mereka aja, tapi memberikan sedikit at least uang untuk kita untuk beristirahat sejenak dari kesibukan kita. Dan jika kita lihat lebih jauh, diri kita juga kita kesampingkan, gak cuma mereka aja. Kita menyampaikan apa yang penting bagi kita, buat kita makan, lupa, tidur dikit, ngerjain hobi boro-boro, me time apalagi. Even worse, our feelings are on hold. Kita menyampaikan perasaan kita, teman-teman. Kita lagi sedih, ditutupnya pakai kerjaan. Kita lagi khawatir, ditutupnya pakai kerjaan. Lagi marah, tutup pakai kerjaan. Yang pengennya sih ya, semakin sibuk tuh semakin lupa. Tapi alih-alih kita lupa, kita malah ngerasa stres sendiri yang ada. Dan stres ini tentunya bisa menyebabkan mental kita juga jelek tentunya. Dan yang ketiga adalah kita selalu merasa gak cukup. Kita selalu merasa kurang atas hal yang kita lakukan. Terus-terusan ya, merasa gak puas sampai kesal sendiri. Dan mengkritik diri terus-terus juga bisa menjadi alasan. Kenapa? Karena kita terus sama kekurangan kita lagi dan lagi. Kita cari terus nih ya, kekurangan kita apa, kelemahan kita apa. Tanpa menggubris sebenarnya apa sih ya progres yang sudah kita lakukan day by day, setiap harinya. Until we lose sight of what's important. Because we do hustle for the sake of hustle. Not for the sake of what's necessary for our goals. Jadi kita tidak lagi ngelakuin kegiatan kita setiap harinya itu berdasarkan apa yang ingin kita capai atau berdasarkan main value kita. Lo kok bisa? Ya karena kita udah gak tahu lagi apa yang penting bagi kita, selain kita lakuin aja udah terus kesibukan kita lagi dan lagi. Dan jika kita sudah menemukan juga teman-teman, diri kita akan lebih memiliki value atau self-worth yang lebih dari apa yang kita hasilkan dari pekerjaan saja. A friendly reminder that your worth is more than that. Your worth is more than what you choose for work. Jadi gimana nih? Kalau misalnya kita sudah terjerumus di toxic productivity, itu bisa nggak sih kita keluar dari lingkaran itu? Jawabannya, tentu bisa. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita tanya nih kepada diri kita sendiri. Kita tuh ngelakuin kesibukan kita, itu sebenarnya untuk diri sendiri atau untuk memenuhi standar orang lain? Dan jika kita sudah tahu jawabannya, coba teman-teman tanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini. Kita tuh merasa bahagia nggak sih melakukan ini? Dan apakah ini juga searah dengan apa yang ingin kita lakukan? Dan apakah ini juga membawa ke tujuan kalian? Karena apa? Karena kalau jawabannya enggak, tinggalkan. Karena itu bisa jadi false purpose. Yang dimana kita udah nggak tahu lagi nih tujuan kita bekerja keras itu apa. Dan jika jawabannya iya, maka pegang itu erat-erat. Kenapa? Karena berarti kita sudah tahu apa yang ingin kita lakukan. Tapi kan gini ya, gimana nih kalau kita nggak tahu apa sih yang benar-benar kita pengen, apa yang kita lakukan? It's gonna be our first step then. And I would say it's gonna be easy, because it isn't. Not easy. Doesn't it? We can't. Jadi, udah fokus aja sama teman-teman sendiri, fokus dengan diri sendiri, ganti mindset. Kita tuh ngakuin ini ya udah untuk diri sendiri, bukan karena orang lain. Mau itu karena orang lain yang ngakuin itu atau bahkan ada pressure dari orang lain. Dan yang ketiga adalah set boundaries, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Kita harus tahu kapan nih kita ngelakuin work kita dan kapan kita harus beristirahat juga atau kita ngelakuin personal life kita. Boundariesnya, batasannya itu harus benar-benar ada di sana. Dan saya juga mau ingetin ke teman-teman semua, please try to say no. Saying no is not always negative. Kalian menolak sesuatu itu bukan sesuatu hal yang salah untuk kalian. Jadi stop trying to please
anyone over and over again. Yang keempat adalah be mindful and be realistic. Gimana sih ini maksudnya? Jadi yang pertama adalah, yuk kita review lagi goals kita tuh sebenarnya apa. Dan kalau misalnya kita sudah review nih goals-nya apa, coba kita set lagi. Set jadwal kita itu secara wise. Bijak di sini adalah maksudnya membuat boundaries tadi, di poin ketiga. Dan setelah itu, yuk kita buat plan secara bertahap. Tapi yang penting pasti. Karena apa? Karena tidak ada kok kata tertinggal dalam mencapai kesuksesan. Gak ada juga kok measurement yang mengatakan kita tuh sudah sukses atau belum. Karena apa? Karena cara orang untuk meraih kesuksesan itu beda-beda. Timeline orang tuh beda-beda. Bahkan definisi kesuksesan orang juga beda-beda. Because we define our success. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Lakukan satu persatu. Know your goals. Bahkan Tuhan saja juga tidak menuntut kita untuk bisa melakukan segalanya. So, it's okay to go slow. But the most important thing is to keep constantly progressing towards our goals. Thank you.